Kita mulai membicarakan ayat kedua dari surah An-Nisa. Setelah kita bicara tentang man Allah, surah An-Nisa ayat yang pertama. Ayat yang kedua ini seperti menggambarkan peristiwa demi peristiwa yang terjadi terhadap seorang anak cucu Adam yang hidup kehilangan tempat gantung. Orang yang kehilangan orang tua yang akan menjaganya, nanggung nafkahnya. Namun jalanan hidup mereka yang semestinya menjadi anak kaum muslimin tidak jarang terlihat oleh kita dengan fakta mata kepala kita. Mereka terlunta dalam keganasan kehidupan saat. Siapa mereka? Itu anak-anak yatim. Kelompok dari anak cucu Adam yang mengalami situasi sangat banyak. Dan di sini terlihat ketinggian ajaran Islam, di mana syariatnya menutupi celah masuknya berbagai bahaya yang akan merusak masa depan orang anak manusia yang kehilangan ngasuh, tanggung jawab, dan juga dalam keadaan terancam berbagai macam bahaya, baik secara ekonomi maupun tentu. Kalau kita coba perbandingkan antara syariat Islam dengan aturan-aturan lainnya, kita tidak menemukan ajaran yang seindah ajaran Islam terkait dengan tanggung jawab terhadap anak-anak yang kehilangan tulang punggung, kepedulian, yang kehilangan asuh dan pendidik dan penanggung jawab dalam kehidupan. Tatanan sosial yang seperti kalau direnungkan oleh manusia dengan baik, mereka akan mengaku bahwa ini bukanlah buat, memang adalah tanzilun minallahi rabbil alamin, adalah aturan yang diturunkan dari Allah, cipta aturan. Pada pagi ini kita akan sejenak berbicara tentang anak yatim, walatul yatim, dan juga tunjuk syariat kait dengan bagaimana orang yang jawab anak yatim terhadap.
Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang sangat berharga dalam ayat yang kedua guna menyelamatkan anak yatim dan kafilnya atau penanggung jawabnya. Jadi ayat ini bukan hanya memberikan petunjuk untuk menyelamatkan anak yatim, tapi juga kafilul yatim, yang menjadi penanggung jawab anak yatim. Dan jadi penanggung jawab anak yatim itu bukan berarti hanya keluarganya. Sebab di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi, ana wa huwa hataini fil jannah idza taqallaha. Wa asyara Malik bis sababah wal wusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi lahu, saya dan penanggung jawab yatim miliknya. Yatim miliknya itu yatim yang menjadi kerabatnya. Au li ghairihi, atau yatim yang menjadi kerabat orang lain. Jadi ada anak yatim itu memang kita secara kekerabatan yang bertanggung jawab atasnya, seperti seseorang dengan anak saudara kandungnya, anak laki-laki dari saudaranya, saudara laki-lakinya, anak dari saudara laki-lakinya. Maka orang itu adalah kafilnya. Kafilnya. Kalau dalam bahasa Minang, Pak Etek, Pak Tu. Itu namanya kafil al-yatim lahu. Dan ada kafil al-yatim li ghairi, yaitu penanggung jawab anak yatim bukan kerabatnya, secara kekerabatan bukan kepadanya jatuh tanggung jawab tersebut, tapi dia dengan niat baiknya, dengan inginannya berbuat ihsan, maka dia mengajukan diri untuk menjadi jamin nafkah dan kebutuhan anak tersebut, walaupun antara dia dengan anak itu tidak ada ikatan kerabatan. Itu namanya kafilul yatim li ghairi. Yatim itu yatim karena ada yatim yang kerabat kita dan ada yatim li ghairina, yatim kerabat orang lain. Nah, penanggung jawab yang dua ini tidak dipisahkan oleh Nabi, tidak dibedakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim itu dari Abi Hurairah, huwa ana wa huwa, saya dan orang itu, apakah yatim yang dia jaga, yang dia tanggung itu adalah kerabatnya atau kerabat orang lain? Ana wa huwa, kata Nabi, saya dan dia, kahataini,
bagaikan dua jemari ini fil jannah, di surga. Ini menunjukkan apa? Fadl, keutamaan menanggung anak yatim. Sehingga Nabi SAW secara sharih, secara terang-terangan, secara jelas mengatakan bahawa orang itu menjadi teman beliau kelak. Dalam riwayat itu dikatakan perawi angkat kedua jarinya as-sababa, yaitu wal wusta, dan jari tengah. Utamaan yang seperti ini sebenarnya sudah menjadi suatu daya tarik yang tidak ada nilai, yang tidak ternilai. Tidak ada ukurannya di dunia ini. Utamaan ini. Dan apa akan diukur? Samping masuk surga, berdampingan lagi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surga saja didapat, sudah tidak ada tandingannya di dunia. Apalagi keberadaan di tempat yang mulia, berdampingan dengan manusia yang paling mulia, Sayyid waladi Adam, penghulu anak cucu. Nah, apakah ini tidak cukup bagi orang-orang yang memiliki kelebihan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi menjadi kafilul yatim, menjadi penanggung jawab anak yatim. Terlepas anak yatim itu kerabatnya lahu aw li ghairi, atau kerabat. Namun di dalam hadis ini dikatakan baru orang tersebut mendapatkan kedudukan yang mulia itu bagaimana? Idza taqallah, apabila ia bertakwa kepada Allah. Saya sudah berulang kali ingatkan kita, kata takwa itu muncul dalam setiap amal. Kata takwa itu hadir dalam setiap aktivitas kehidupan. Bertakwa dalam berdagang. Wahai para pedagang, bagaimana menjalankan takwa dalam berdagang? Jangan kurangi timbangan. Jangan tipu orang. Jangan palsukan. Jangan membujuk orang dengan iming-iming kebohongan. Masuk juga yang terlibat dengan jual beli online dan berbagai macam. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Itu juga bertakwa kepada Allah dalam berumah tangga. Bagaimana jalankan tuntunan Allah dalam melakukan tugas kita sesuai dengan peran kita masing-masing. Wahai para istri, bertakwalah kepada Allah terkait suamimu. Wahai para suami, bertakwalah kepada Allah terkait dengan istrimu. Wahai ayah, bertakwalah kepada Allah tentang apa? Anak-anakmu. Jadi takwa itu jangan hanya munculnya di bulan Ramadan saja. Jangan mentang-mentang ayat itu ditutup la'allakum tattaqun dan itu yang hafal. Sehingga kata takwa ini munculnya sekali setahun saja. Padahal takwa itu harus menjadi pakaian kita dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Ini saya duduk di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai da'i, muballigh, harus bertakwa kepada Allah. Olah-olah ayat Al-Quran, sunnah Nabi memberikan peringatan kepada saya agar saya bertakwa.
Bagaimana bentuknya? Sampaikan pesan Allah dan Rasul. Jangan kamu putarbalikkan pesan itu. Jangan kamu kedepankan pesanmu dibandingkan dengan pesan Allah dan Rasul. Jaga dirimu dari berbagai bahaya yang mengancammu. Hubbus syuhrah, hobi, pencitraan, senang, popularitas. Ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah. Jangan kamu berdakwah demi untuk menghimpun orang kepadamu. Karena kamu itu siapa? Kamu bukan orang yang maksum. Tapi ajaklah orang kepada Allah dan Rasul. Jangan buat orang fanatik kepada dirimu. Karena kalau kamu tersalah, jamaahmu fanatik kepadamu, mereka akan mengikutimu begitu saja. Ajaklah mereka untuk mengenali petunjuk ajaran agama mereka, bukan mengenali perkataanmu. Ajak mereka untuk membenarkan apa yang kamu sampaikan selama itu memiliki alasan dan dasar dalam petunjuk syariat. Jadi bukan hanya jamaah saja yang suruh ittaqullah. Di mana lagi? Di dapur pun ibu-ibu mesti bertakwa kepada Allah. Jangan berikan yang haram kepada keluarga. Jadi takwa itu bukan hanya ketika bulan Ramadan. Ini yang menyedihkan kita, seolah-olah takwa itu hadir beriringan hanya dengan puasa saja. Pedagang bertakwa. Di mana? Di pasarnya. Setiap mereka beraktivitas dalam perdagangan. Guru harus bertakwa. Yang menjadi murid dia bertakwa. Pemimpin apalagi, bertakwalah di setiap kebijakan yang kamu ambil, yang kamu putuskan. Karena di situ apa? Terkandung hak-hak orang lain. Bahkan takwaan seorang pemimpin yang mengambil kebijakan itu, apabila dijaga oleh pemimpin tersebut sehingga dia dipandang adil dalam kepemimpinannya, malah itu menjadi apa? Pembuka pintu ijabah atas doanya. Ini salah satu doa yang tidak tertolak. Doa siapa? Pemimpin yang adil. Bukan pemimpin saja, pemimpin yang adil. Nah, hari ini susah mendapatkan keduanya. Jadi pemimpin pun sekarang tidak mudah juga. Bermiliar-miliar habis. Dan ibu-ibu coba tanya saja orang yang mau jadi gubernur, jadi barabi itu. Nah, sudah bersusah payah mendapatkannya. Ada lagi adilnya. Ittaqillah, bertakwalah kepada. Nah, terkait dalam perkara ini, dalam masalah mengumum, Nabi SAW memang menjanjikan keutamaan. Ana wa huwa, saya dan orang itu, kahatain, bagaikan dua jemari ini. Dua jemari ini, telunjuk dan fil jannah, di surga. Tapi ada catatan setelah itu. Apa catatannya? Adalah idza taqallaha, apabila orang itu bertakwa. Bertakwa